Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di dalam acara ibadah Minggu pada sore hari ini. Kita tetap bersyukur walaupun kita masih tetap beribadah secara online. Tetapi yang penting kita tetap mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi COVID-19 yang tidak meredah, ya tidak kunjung meredah, bahkan dalam minggu-minggu terakhir ini, 2-3 minggu terakhir ini, justru semakin mengganas, Saudara. Ini bukti daripada sikap manusia yang tidak mau menaati apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, kita bersyukur sebagai orang percaya, saudara dan saya tetap kita taat ke atas pemerintah ya. Nama Tuhan. Ya. Sebelum kita masuk di dalam renungan pada sore hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Tuhan terima kasih sore hari ini kami dapat beribadah bersama-sama walaupun melalui siaran online. Hal ini kami syukuri Tuhan karena kami tahu bahwa penyertaan Tuhan masih tetap ada bagi setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur walaupun sampai saat ini kami masih belum dapat beribadah secara onsite, tetapi firman-Mu tetap dapat kami nikmati bersama-sama. Bapa dalam sorga, kuduskan dan sucikan setiap kami Tuhan, sehingga kami layak mendapatkan berkat melalui firman-Mu. Dan melalui firman-Mu, iman kami semakin teguh di dalam Engkau, dan penyertaan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan saudara, ya firman Tuhan pada sore hari ini, saya beri judul Janji Tuhan tidak perlu khawatir. Janji Tuhan tidak perlu khawatir ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan dan kita akan melihat bagaimana Tuhan sudah berjanji untuk kepada kita setiap manusia untuk tidak perlu khawatir untuk menghadapi hidup ini. Ya, sebagai manusia tentu kita pasti akan khawatir, saudara, kalau menghadapi pandemi ini. Bagaimana tidak khawatir, saudara? Semakin mengerikan. Ya, kalau dulu rasanya tidak terlalu ditakut-takuti dengan virus yang semakin ganas, saudara. Tapi kali ini virus itu semakin ganas, saudara. Ya, ada ungkapan malah di video, di viral itu, bagaimana dalam waktu 5 detik saja virus itu dapat menyerang seseorang apabila dia membuka masker, saudara. Dan itu memang kenyataan. Ya, kita tahu ada hal yang sangat mengerikan, saudara. Ya, yang terjadi, yang kita lihat sehari-hari. Ya, beberapa hari yang lalu saya terima berita pagi-pagi seorang dokter senior di Surabaya, yang notabene adalah langganan daripada istri saya, dokter ahli syaraf. Tanggal 30 Juni, saudara, meninggal dunia. Padahal kalau saya melihat pada waktu saya antar istri saya untuk berobat di dokter ini, segala macam protokol kesehatan sudah dilakukan. Orang yang mau masuk ke ruangannya saja, ke ruangan tunggu, saudara, itu harus dites dulu suhu badannya. Kan sudah dilakukan itu. Tapi apa yang terjadi? Ya, justru dokter itu meninggal karena COVID, saudara. Kita melihat, sudah dilakukan begitu. Tetapi ternyata masih juga. Nah, bayangkan kalau orang yang tidak memperhatikan protokol kesehatan. Ya, kemudian kalau terpapar, ya gimana, saudara ya? Itu namanya salah sendiri. Berani-berani menantang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita juga khawatir, saudara. Khawatir tentang penyakit, khawatir tentang masa depan kita, tentang apa yang kita makan, kita pakai. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kita akan baca ayat itu ya di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-28 dan seterusnya, ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah
bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ini ayat yang penting, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan sudah berkata itu. Ya. Ini bercerita tentang kebutuhan jasmani, dan tentunya ya apa yang dimaksud dan firman Tuhan pada sore hari ini. Berarti seluruh kehidupan kita ya itu di bawah kontrol daripada Tuhan. Tuhan memperhatikan itu. Ya, tadi kita sudah baca ayatnya yang 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Ya. Di sini dikatakan ayat 32. Semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Semua manusia mencari semua itu. Dan itu menjadi kekhawatiran daripada manusia di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus katakan jangan kamu khawatir. Ini adalah janji Allah yang pasti Dia akan penuhi. Ya, sebagaimana Dia sudah berkata, ya, Dia mau mengampuni dosa kita manusia dengan Dia menjadi manusia. Dan bukan itu saja, Dia rela mati menggantikan saudara dan saya, dan Dia sudah lakukan itu, sudah buktikan. Dan janjinya lagi, hari ketiga Dia bangkit saudara. Dan Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Itu janji Dia. Dan itu yang nanti yang akan kita nikmati. Tetapi selama saudara dan saya masih hidup di dunia ini, tentunya janjinya Dia yang masalah khawatir menghadapi hidup ini. Dia katakan, tidak perlu kita khawatir ya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya semua itu. Ya, saudara, kita tentu khawatir dengan keadaan pandemi ini. Bahkan akibat dari pandemi ini, ekonomi menjadi menurun, saudara. Dan itu berpengaruh di dalam kehidupan kita. Itu kita tidak bisa pungkiri. Kita tidak bisa katakan, oh enggak, saya sebagai orang percaya kepada Tuhan, saya bebas daripada itu. Enggak, kenyataannya kita sebagai manusia, kita hadapi itu. Tetapi ada satu hal yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya adalah orang yang sangat berarti di mata Tuhan. Kenapa? Saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dan saya mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Saudara dan saya dipilih ya untuk menjadi anak-anaknya. Ini adalah hak-hak yang istimewa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kita patut syukuri itu. Kalau Tuhan sudah memelihara kita, memilih kita, Dia pasti memelihara kita, saudara. Ya. Tadi dikatakan di satu ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, saudara. Di dalam menghadapi keadaan ekonomi seperti ini, kita juga pasti khawatir, saudara. Bagaimana? Besok makan apa? Ya, saudara. Ya. Ada dulu kata Pomeo itu, saudara. Kalau orang tidak punya tanya, besok saya makan apa? Tapi kalau orang yang punya duit banyak, ya, besok siapa yang kita makan? ya itu saya cuma bercanda, saudara. Tapi kenyataannya, sebagai manusia, kita kadang-kadang ragu untuk masa depan kita. Besok bagaimana? Apa yang kita makan? Saudara, jangan usah khawatir. Tadi dikatakan burung di langit, burung di udara, saudara. Yang burung bebas ya, saudara. Lain dengan burung yang
yang memang dipelihara oleh orang yang setiap hari dikasih makan. Ya. Tapi burung-burung yang terbang bebas itu, apa mereka mati kelaparan? Saya belum pernah lihat ada burung yang sedang terbang ya, kemudian tahu-tahu kelepek jatuh mati, saudara. Kalau dia terbang jatuh mati itu mungkin dia ditembak, saudara. Ya. Tapi kalau dia tahu jatuh mati, nggak ada, saudara. Nggak pernah saya temukan itu. Ya. Yang banyak mungkin ada burung-burung yang disangkar itu yang lupa dikasih makan mati, saudara. Saya sering mengamati. Saya di rumah memelihara burung. Ya cuma 2 ekor aja, lovebird gitu ya. Saudara, saya pelihara, saya kasih makan tiap hari, kasih minum, kasih mandi. Ya, senang dengar suaranya. Lalu saya gantung gitu aja, saudara. Nah, burung ini kan nakal, saudara. Kalau makan makanan yang di tempat makanan, wah udah dikorek-korek sama paruhnya sampai terbuang-buang, saudara. Nah, makanan yang sudah diberikan kepada dia itu kececeran di mana-mana, saudara. Dan apa yang saya lihat? Ada banyak burung yang datang terbang masuk ke dalam halaman rumah saya di belakang, kemudian mereka ikut makan. Nah, inilah bukti. Burung di udara aja tidak ya menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, tapi mereka juga diberi makan oleh Bapamu di surga. Saudara, ini bukti. Dan firman Tuhan itu ya dan amin, kenyataannya. Kita terkadang terlalu berlebihan untuk khawatir akan masa depan kita. Kita tahu bahwa sebenarnya Allah memperhatikan kita lebih daripada burung, lebih daripada yang kita baca tadi. Ya, bunga di padang, ya. Indah sekali, saudara. Ya. Satu waktu kami ke Jakarta, lalu istri saya, kita pergi ke satu tempat, lalu dia lihat waktu kita mau keluar, lalu dia lihat ada pohon, ada beberapa pohon di situ, ya saya tidak tahu namanya, saudara. Tapi bunganya, warnanya macam-macam. Ada merah muda, merah tua, ada yang ungu muda, ungu, kuning, putih. Saya beli, saudara. Dia beli. Kita bawa pulang. Lalu sampai sekarang masih ada, saudara. Waduh, setiap pagi itu, saya senang sekali kalau lihat itu bunga itu. Ya, berwarna-warni. Dan benar, itu yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, Raja Salomo aja bajunya tidak seindah itu. Artinya apa? Tuhan memperhatikan ya sesuatu yang tadinya ada namun kemudian tidak ada. Kenapa? Karena itu bunga yang saya lihat itu begitu indah pada hari ini, besok sudah nggak ada, saudara. Ya karena memang begitu. Tetapi saudara dan saya sangat amat berharga di mata Tuhan. Sehingga dikatakan tidak perlu khawatir, jangan khawatir. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini. Ya, saudara dan saya sangat berarti di mata Tuhan. Makanya kita tidak perlu khawatir. Ya, Bapak di sorga mengerti apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran itu ya tidak akan memperpanjang hidup kita, saudara. Ya, kita boleh hati-hati, kita tidak boleh artinya khawatir berlebihan. Misalnya dalam soal pandemi ini. Kalau saudara dalam arti kata hati-hati, ya kekhawatiran itu memang ada, saudara. Tapi kalau kita hati-hati menghadapi ini dan kita bersikap yang benar dalam hidup untuk ya istilahnya ada istilahnya di luar di sana, kita berkawan saja dengan COVID itu. Artinya kita tidak perlu takut secara berlebihan, tapi kita juga harus hati-hati. Dan itu yang Tuhan mau. Ya, untuk setiap kita. Tidak perlu khawatir berlebihan. Kenapa? Karena Allah sudah memperhatikan apa yang kita butuhkan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Allah kita sangat mengasihi kita. Kekhawatiran kita ya bukan berarti kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Karena kalau kita tidak percaya itu akan menjadi dosa dalam kehidupan kita. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu bahwa Allah mengatakan janji Dia kepada kita untuk tidak khawatir. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus mempunyai sikap yang benar akan hidup di dalam kekhawatiran ini. Kita masih hidup di dunia ini, tentunya kita pasti akan berpikir masa depan kita. Tapi kita tahu apa alasannya untuk kita tetap tidak khawatir. Alasannya adalah di sini. Ya. Ayat ke-33 dikatakan,
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu jawabannya, saudara. Ya. Kenapa? Kita tidak perlu khawatir, tetapi yang terutama di dalam hidup kita adalah mencari kebenaran Allah, mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu artinya apa? Kita harus tahu bahwa Allah inginkan kita benar-benar hidup sebagaimana Allah itu hidup. Ya. Tuhan Yesus katakan di dalam doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan sedang menginginkan, ya, kerajaannya datang, ya, yang kerajaan yang di sorga itu datang di bumi ini. Artinya kita juga bisa menikmati hal itu, saudara, tanpa kita harus khawatir. Ya. Kita tahu kebenaran daripada Allah. Yaitu apa? Ya, kita harus hidup benar sebagaimana Tuhan inginkan dalam hidup. Kalau dulu kita hidup di dalam dosa, tinggalkan semua itu. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa, saudara. Ya. Orang boleh salah jalan, tapi ada jalan yang Tuhan sudah berikan, ya. Karena Dia adalah jalan itu sendiri, ya. Dan Dia membenarkan kita semua karena Dia itu ya adalah kebenaran itu sendiri, ya. Dan saudara dan saya, kita bersyukur kita diberikan hidup karena Dia adalah hidup, sumber daripada hidup itu sendiri, ya. Bapak Ibu Saudara, kita masih hidup di dunia. Kita masih boleh hidup khawatir, saudara. Tapi tidak boleh berlebihan khawatirnya, ya. Tidak boleh melebihi iman kita, ya. Kenapa? Karena kita tahu, ya, iman kita harus lebih besar daripada kekhawatiran kita. Menghadapi hidup ini kita memang kadang-kadang harus menghadapi kekhawatiran seperti pandemi ini, seperti masa depan kita, boleh aja. Tapi jangan sampai, ya, kekhawatiran itu, ya, lebih besar daripada iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, ya. Dia memperhatikan hal-hal yang demikian. Dia tahu, ya. Bapa kita yang di sorga tahu, ya. Ya. Semua bangsa itu memerlukannya, ya, tapi Bapa kita di sorga mengerti, ya. Oleh karena itu, saudara, yang jelas, ya, dalam segala masalah kita, problem kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, ya. Kita tahu bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik, ya. Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, ya. Saudara dan saya, kita sangat mengasihi Allah kita. Dia sudah rela berkorban bagi kita. Tentunya bagi setiap kita tidak akan, ya, mengecewakan Dia. Dan kita pasti tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara, kita benar-benar kita mencari segala kebenaran Allah yang ada di dalam kehidupan kita, ya. Kita mau berlaku sebagaimana Allah kehendaki. Hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, itu saja syaratnya, ya. Karena Allah katakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Saudara, tidak ada syarat lain. Kita mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Kita hanya percaya kepada Dia. Dan pada waktu kita percaya kepada Dia, ya, kita mendapatkan kasih karunia-Nya. Dan saudara dan saya disebut sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris kerajaan sorga. Saudara, seperti yang dikatakan dalam doa Bapa kami tadi itu, kerajaannya akan datang seperti di sorga, ya. Di bumi ini juga akan datang. Dan saudara, kita akan menikmati bagaimana pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlambat, ya. Kita tahu kesusahan kita sehari, cukup sehari, saudara. Tidak usah dipikirin lagi, ya. Makanya tadi ayat ini ditutup dengan kata-kata itu. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari esok, ya. Banyak orang yang berpikir bagaimana masa depan aku. Udah, ya. Firman Tuhan tadi di ayat ke-33 dikatakan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepadamu. Allah akan menambahkan, bukan memberikan saja cukup secukupnya, ditambahkan, saudara. Bahkan secara berlebih. Oleh karena itu, kita harus tetap, ya, iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam keadaan pandemi seperti ini, ya, kita tidak boleh kendor. Tidak boleh kekhawatiran itu,
ya, membuat iman kita tertekan, sehingga akhirnya kita mulai ragu-ragu. Apa iya sih Tuhan ini ada? Jangan dengar seperti yang di luar sana, saudara. Ya, pandemi ini katanya COVID-19 ini adalah pasukan Allah. Ya, pasukan Allah itu adalah malaikat-malaikat yang kudus di sorga, saudara. Ya, yang nanti akan menolong kita semua, saudara. Ya, kita harus hati-hati, Ya, saat-saat seperti begini, ada banyak orang yang imannya menjadi goyah. Kemudian iblis mulai masuk lagi. Saudara ingat, ya, iblis itu sangat-sangat jahat. Bapa daripada segala penipu. Dengan segala macam cara, iblis mau menipu manusia. Dan kita jangan biarkan iblis itu masuk di dalam kehidupan kita. Mulai membuat kita ragu-ragu dan kita semakin khawatir dan khawatir. Iblis pasti akan ngipas-ngipasin. Loh, kamu lihat aja buktinya. Ya, buktinya. Ada banyak pendeta yang mati karena COVID. Ya, kita bersyukur, saudara. Kita sebagai orang percaya, kalau kita melihat begitu, kita puji Tuhan. Ya, itu berarti sudah waktunya, saudara. Ya, firman Tuhan katakan, Yohanes 14, ayat 1-3, dia bilang, aku akan, ya, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Lalu kalau sudah tempatnya sudah selesai, dia akan datang untuk menjemput. Ya, aku akan menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Ya, bersyukur, saudara. Ya, kita melihat, ada banyak pendeta-pendeta, orang-orang yang, anak-anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Ya, kalau kita sudah bersikap benar, lalu kemudian kita akhirnya tertular, dan kita kemudian meninggal, itu berarti sudah waktunya Tuhan. Tapi kalau kita jangan juga serampangan, artinya, hai COVID, di mana kau ini dadaku? Lewat, saudara. Ya, itu bodoh namanya. Tapi kalau kita sudah lakukan semua itu dengan benar, melakukan prokes, walaupun kita tahu bahwa ini sangat berbahaya, ya kita lakukan benar-benar. Ya, kita boleh khawatir, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, jangan lagi. Karena takutnya berlebihan, keluar itu pakai plastik semua ditutup. Daripada begitu di rumah aja, saudara. Ngapain keluar, kan? Ya, nama Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita sore hari ini, bahwa janji Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Saya ulangi lagi, saudara. Saya ingin supaya kita semua, ya, mengerti bahwa Allah kita sangat mengasihi kita. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Allah Bapa kita, dia tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan di dalam kehidupan ini. Ya, dia tahu. Dia pasti akan penuhi itu. Kita tidak perlu khawatir secara berlebihan. Ingat, ya, Tuhan mengingatkan setiap kita, ya, untuk kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pasti Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup di dalam doa. Dan saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini, karena kita benar-benar mengenalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini. Hamba percaya setiap kami diberkati dengan firman Tuhan ini, karena Tuhan berjanji kepada setiap anak-anak untuk tidak perlu khawatir, karena Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Baik itu keperluan kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Sandang, pangan, papan, Tuhan pasti akan penuhi. Sebagaimana Tuhan sudah katakan, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Bunga yang ada di padang juga Tuhan memberikan warna yang begitu indah. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya sepenuhnya kepadamu. Kami tidak akan khawatir secara berlebihan, tapi justru kami semakin berharap, beriman kepada Tuhan. Karena kami mempunyai Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati setiap sidang jemaat Tuhan, yang menonton acara online ibadah pada sore hari ini. Berkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sedang dalam masalah Tuhan memberikan jalan keluar.
yang sedang dalam pergumulan, Tuhan memberikan kemenangan. Dan hamba percaya Tuhan, anak-anak-Mu akan berucap syukur karena mereka sangat meyakini bahwa mempunyai Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memelihara setiap anak-anaknya. Terima kasih atas janji-Mu Tuhan untuk memelihara setiap kami, karena kami adalah lebih daripada segalanya yang ada di dunia ini. Karena kami adalah biji mata Tuhan, karena kami sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Engkau. Dan terlebih daripada semua itu Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkat-Mu kiranya ada di atas setiap jemaat Tuhan pada sore hari ini, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin.